Selamat datang di podcast Cerita Sudut Pandang, podcast yang akan membagikan cerita dari beragam sudut pandang. So, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Sudut Pandang. Di episode pertama ini kita bakal ngobrol bareng dengan Kak Topan Alrian yang saat ini telah menjadi alumni mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada dan juga sedang aktif jadi relawan COVID Sulsel, Sulawesi Selatan. Mungkin Kak ada yang mau dikoreksi dari memperkenalkan diriku ini atau mau ditambahkan mungkin? Silakan Kak. Say hello juga. Semua sudah benar. Berarti sekarang masih aktif Ki jadi relawan atau selesai nih Kak? Sebenarnya kalau dari kontrak selesai nih, tapi kalau aktifnya masih aktif sampai sekarang. Jadi sekarang saya masih mengikuti kegiatan peserta, masih menjadi fasilitator dan lain sebagainya di sana. Dan aktifnya itu mungkin pasti berangkat ke Jogja. Kalau sudah berangkat ke Jogja baru selesai, betul-betul selesai. Mungkin yang pertama mau ku tahu Kak, bagaimana cerita awalnya kita jadi jadi relawan COVID Sulsel, karena yang ku tahu kemarin kan saya juga sempat beberapa kali buka story tadi Instagram, lihat proses karantina tadi di salah satu hotel ternama di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu bagaimana Kak? Karena yang ku tahu juga ya kita datang ke Makassar memang karena mau pulang begitu ya. Apakah memang sebelum datang ke Makassar sudah ada plan gitu untuk menjadi relawan COVID? Jadi kalau awal mula kan saya pulang ke Makassar. Terus karena waktu aku pulang ada aturan. Jadi siapapun masyarakat yang pulang dari luar Sulawesi pulang ke Makassar harus ikuti karantina. Akhirnya saya ikut karantina. Dan kebetulan aku pikir hotelnya juga tempatnya juga bagus, hotel bintang 5 gitulah. 2 minggu ya sudah saya ikut karantina. Terus setelah selesai karantina itu teman-teman relawan yang ada di sana ngajak, dia bilang 1 kurang orang, terus 2 belum ada relawan yang basicnya dari psikologi. Itu. Terus saya pikir kenapa tidak? Lagian kalau saya pulang ke rumah saya juga belum ngapa-ngapain dari yang saya kerja. Seperti itu. Akhirnya mendaftar relawan. Seperti itu. Berarti yang jadi relawan COVID-19 Sulsel itu memang ada klasifikasi khusus nggak sih Kak? Jobdesk-jobdesknya, misalnya saya jurusan ilmu komunikasi, kalau misalnya jadi relawan di sana saya nanti ngurusin bagian media. Kalau misalnya Kak Topan kan psikologi, nanti ngurusin yang bagian psikolognya gitu. Iya, jadi kalau pembagian job desk betul. Jadi biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau di sana kan kita relawan ada banyak jenisnya ada yang relawan registrasi, terus ada yang relawan pendamping, ada yang relawan media. Kalau saya relawan psikososial. Terus biasanya kemarin itu yang angkatan pertama katanya buat jadi relawan pendamping itu masih dari orang-orang lulusan keperawatan atau kebidanan. Tapi kemarin makin kesini dari semua jurusan diterima kalau relawan pendamping. Kalau relawan registrasi itu kayak juga sama semua jurusan juga ada Tapi kalau relawan psikososial memang saya anak psikologi, terus menggantiku juga anak psikologi gitu. Terus selama jadi relawan COVID, apa saja kegiatannya itu Kak? Dari bangun pagi sampai akhirnya tidur lagi, apa yang relawannya kegiatan saya sebagai relawan atau kegiatan peserta? Atau mungkin bisa ceritakan dulu pas jadi peserta karantina juga sama pas jadi relawan. Sebenarnya kegiatannya sama sih. Jadi kalau kegiatan peserta itu bangun pagi, makan, pokoknya makan 3 kali sehari. Terus kalau tidak ada jadwal senam atau jadwal kelas seminar edukasi di kamar jadi ya istilahnya betul-betul karantina sih. Cuman karena
yang dikarantina adalah bukan orang sakit, makanya dicarikan kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakukan. Misalnya senam tiap pagi, terus ada kegiatan edukasi dalam bentuk seminar, gitu. Jadi kalau kegiatan edukasi itu memang dirancang khusus untuk mempersiapkan teman-teman peserta ketika mereka lulus setelah ketika keluar mereka karantina, mereka bisa menjadi duta. Ya kan namanya kegiatannya kan rekrutasi duta COVID. Iya. Seperti itu. Terus berarti yang jadi peserta karantina itu memang khusus ODP Kak, bukan maksudnya yang kayak OTG terus atau yang mungkin ada yang terkena secara dampak PDP psikologi. dan lain sebagainya. Ya, psikologi juga masuk Jadi, begitu. Kalau Peserta syarat karantina. jadi peserta itu satu ODP dan kedua OTG. Jadi orang-orang yang COVID tapi tidak punya gejala. Jadi meskipun mereka positif tapi mereka tidak punya gejala. Seperti itu. Yang ODP itu misalnya tenaga-tenaga kesehatan yang habis bekerja dari rumah sakit. Kan ada waktu istirahatnya. Sekarang itu di rumah sakit, kalau dia tenaga kesehatan yang betul-betul positif COVID, shiftnya kan 14-14. Jadi 14 hari mereka kerja, 14 hari mereka istirahat. Jadi ketika mereka istirahat, mereka ikut karantina. Seperti itu. Terus ODP yang dari luar negeri, TKI-TKI dari luar negeri, belajar dari luar negeri, mereka juga harus ikut karantina. Nah, seperti itu. Kalau yang ikut peserta karantina, pernah Ki dapat salah satu peserta yang terganggu begitu ya kesehatan mentalnya pas? Ya. Iya, banyak sekali. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa deteksi bahwa dia memang kena secara psikologi gitu? Jadi kalau setelah saya jadi relawan semua peserta yang masuk karantina di hari pertama itu kami kasih link kuesioner Google Form. Jadi mereka mengisi kondisinya. Jadi kalau di psikologi kami kenal itu sebagai assessment. Jadi kami mengambil data dari mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang ada di benak mereka. Nanti sama psikolog yang bertugas disimpulkan mereka butuh penanganan atau tidak, kondisi mereka baik-baik saja atau tidak secara psikologis. Itu. Nah, kalau untuk itu berarti sampai 14 hari juga atau bisa lebih Kak di karantinanya? Kalau karantina itu lebih dari 14 hari pasti. Iya. Minimal 14 hari, tapi ada yang 1 bulan, ada yang 50 hari, ada yang 60 hari. Jadi kalau misalnya mereka cuma ODP atau dalam artian mereka tidak pernah negatif, mereka tidak pernah positif, mereka tidak positif swab, mereka tidak reaktif rapid, mereka cuma 14 hari. Tapi buat yang rapidnya reaktif, mereka pasti akan lebih 14 hari. Apalagi yang swabnya positif. Kalau swabnya positif, mereka baru bisa selesai karantina kalau swabnya sudah negatif 2 kali berturut-turut. Itu aturan minggu lalu. Ternyata minggu ini ada aturan perubahan dari WHO. Sekarang kalau WHO sekarang mensyaratkan cuma 1 kali di swab negatif bisa pulang atau sudah bisa dikatakan sembuh. Seperti itu. Jadi lamanya karantina itu tergantung dengan hasil tesnya mereka. Nah, terus kami sebenarnya ada kebijakan kalau buat peserta-peserta yang ada indikasi mereka punya gangguan mental atau kondisi kejiwaan yang tidak stabil, kita tidak terima. Oh, tidak terima? Iya. Itu akan dilimpahkan ke RSK Dadi, rumah sakit khusus. Seperti itu. Kebetulan rumah sakit Dadi itu kan rumah sakit jiwa, tapi dia juga merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kenapa bisa parno muncul? Karena itu terlalu overthinking. Kenapa sampai overthinking? Karena berita yang ada di masyarakat terlalu banyak. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita tidak bisa percaya berita yang mana yang benar, yang mana yang salah, sehingga semuanya diproses sama otak. Seperti itu. Jadi parno di masa sekarang sebenarnya bukan sesuatu yang tidak wajar. Parno di masa sekarang itu sesuatu yang wajar sih, karena ini berita terlalu banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
ini juga penyakit, bukan ini penyakit, ini virus juga belum ada obatnya, sehingga kita bisa berpikiran kemana-mana. Nah, kalau mau hindari parno, mungkin karena sumbernya berita yang terlalu banyak, ya kurangi membaca berita. Dalam artian kalau mau baca berita yang betul-betul bisa dipercaya, misalnya berita-berita dari Kementerian Kesehatan atau berita-berita dari Palang Merah, jadi sumbernya itu bisa dipercaya. Terus mungkin karena kemarin ini adalah istilahnya bom ya, dan jadi kita tidak tahu ini penyakit apa, tapi tiba-tiba di berita orang meninggal dan lain sebagainya. Jadi masih kurang referensi seperti itu. Padahal sebenarnya setelah saya jadi relawan, saya benar-benar melihat orang yang positif, tapi mereka baik-baik saja. Dan semua peserta saya di hotel itu adalah orang yang baik-baik saja, dalam artian mereka tidak punya gejala dan lain sebagainya. Beda kasusnya dengan orang-orang yang bergejala seperti itu. Jadi mungkin itu istilahnya perbanyak membaca berita yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti itu. Iya. Kalau untuk relawan COVID-nya Sulsel itu ada yang ngurusin bagian medianya gak sih Kak? Untuk nasaring berita-berita yang misalnya ini hoax, supaya nanti masyarakat buat ndak terpengaruh gitu. Sebenarnya buat yang men-sharing berita itu tidak ada. Cuma kalau relawan media ada relawan media. Jadi dia cuma men-share kegiatan-kegiatan peserta, atau misalnya data-data atau rilis-rilis terbaru dari WHO di-share seperti itu. Tapi dia tidak men-sharing. Cuman kalau berita yang dari dia bisa dipastikan itu benar. Dalam artian berasal dari Kementerian Kesehatan atau WHO. Seperti itu. Oh, kira saya maksudnya ada berita tentang hoax, terus mereka buat klarifikasi gitu, maksudnya untuk membenarkan berita tersebut. Nggak buat begitu. Tidak ada. Ya udah. Belum ada. Semoga kamu mau menjadi relawan dan membuat hal yang seperti itu. Waduh, saya masih parno ini Kak. Tidak, Jijang mau ke Parno, selesai waktunya Parno. Karena kan banyak nih istilahnya banyak nih orang yang kena, banyak nih orang yang positif tapi kondisinya baik-baik saja. Jadi supaya aku tidak Parno, perkuat pertahananmu. Misalnya sering kau makan buah, sering kau cuci tangan, pakai masker kalau keluar, tetap jaga jarak. Karena sebenarnya 3 itu protap inti. Itu yang bertiga. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang pernah upload di Strak Activity itu Kak? Iya. Ya, itu peserta yang anak-anak itu memang orang-orang ODP atau masyarakat biasa? Maksudnya di masyarakat sosial? Positif? Positif. Dih, ngeri. Jadi tuh di Strak Activity itu ada 2 sasarannya. Yang pertama di Strak Activity untuk orang dewasa, sama di Strak Activity untuk anak-anak. Kalau yang orang dewasa itu aktivitinya semacam seminar. Kita kasih mereka pilihan-pilihan kegiatan-kegiatan yang dirasa mampu untuk menghalau rasa bosannya mereka. Karena tidak bisa dibohong, 14 hari itu minimal karantina, capek sekali orang meskipun di hotel, kita bosan sekali kan di kamar terus Iya. Oke, keluar kamar itu mungkin pas pagi, pas senam. Selain itu tiap keluar kamar, jadi betul-betul harus kita supaya mereka tidak stres. Kasih itu di Strak Activity, kasih mereka pilihan-pilihan kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakukan. Kalau anak itu kenapa aktifnya? Kalau itu kayak aktif, karena itu aktif saya ngambil keputusan gua, saya harus lakukan ini. Karena kalau tidak akan berdampak sama mereka gitu loh. 1, masa anak-anak itu masa 5 tahun sampai 7 tahun itu masa-masanya mereka bermain. Perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan memori di situ semua Jadi kalau kita tidak kasih mereka kesempatan bermain, kita tidak kesempatan mereka ketemu sama orang-orang. Iya. Ya perkembangan sosialnya, perkembangan motorik yang saya bilang tadi itu tidak akan berkembang dengan optimal Nah, dan sebenarnya ini karantina diharapkan menjadi menjadi cara penanggulangan yang paling tepat. Dalam artian kita karantina mereka, tapi mereka tidak merasa di penjara Iya. Ya begitu makanya kemarin itu anak-anak harus dicarikan cara supaya mereka meskipun mereka berada di kamar, tapi ada waktu di mana mereka bisa merasa tetap bermain. Seperti itu. Begitupun orang yang dewasa.
Berarti secara tidak langsung sering Ki ketemu dengan pasien-pasien orang-orang yang positif Kak. Setiap hari. Dah. Dan itu ada relawan yang kena. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Berarti setiap selesai kayak distract activity di tes lagi begitu mau masuk kamar yang untuk relawan. Tes rapid atau swab? Tidak lah. Nggak. Tes rapid itu kalau kami tes rapid itu per 10 hari. Relawan itu harus rapid per 10 hari. Itu. Kalau swab itu kalau sekarang per 1 bulan. Kalau saya per 20 hari dulu. Jadi per 20 hari kita swab. Per 10 hari kita rapid. Wow. Kemarin kan Sulawesi Selatan juga salah satu daerah yang menerapkan PSBB. Itu efektif gak sih Kak secara kuantitas orang-orang yang masuk ke karantina atau tidak? Kalau dibilang efektif itu PSBB nih? Iya, PSBB. Efektif. Tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata pas masa PSBB maupun setelah PSBB penularannya malah makin tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan pakai masker sekarang itu tidak diindahkan sama masyarakat. Berarti yang jadi peserta karantina juga semakin banyak Kak? Yap. Ya. Sekarang total peserta karantina itu sudah 2.000 lebih. 2.100 mungkin. Itu tapi yang sekarang stay di hotel itu sekitar 800-an. Itu berapa hotel Kak? Sekarang hotel itu sudah ada 6. Jadi dulu itu cuma 1 hotel Swiss Bell gitu. Swiss Bell itu untuk semua tapi kemudian karena waktu itu banyak positif, akhirnya buka hotel lagi Almadera. Ternyata setelah Almadera dibuka masih banyak, masih bertambah buka lagi 1 hotel Harper Perintis. Ternyata masih banyak lagi dibuka Ramsey penuh lagi Ramsey, penumpang-penumpangnya dibuka lagi Grand Palace. Terakhir minggu lalu itu dibuka hotel 1 lagi Grand Imawan. Jadi total hotel sekarang ada 6. Nah, untuk relawannya bagaimana Kak? Apakah tercukupi di setiap hotel atau? Relawan? Iya. Relawannya selalu tercukupi sih. Karena kan istilahnya kalau ada hotel baru dibuka, itu biasanya hotel dari Swiss Bell dulu yang dipindahkan. Kemudian merekrut. Kalau ada hotel yang relawan baru masuk, relawan yang dari Swiss Bell dikembalikan ke Swiss Bell. Seperti itu. Sekarang total relawan ada 80 orang. Itu dari orang-orang Sulawesi Selatan berarti Kak Di? Iya. Rata-rata orang Sulawesi Selatan. Rata-rata juga mahasiswa? Tidak. Ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja, ada yang sudah S3, banyak. Ada juga dari SMA, anak SMA juga ada 2 orang. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan Kak untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, atau mungkin bisa berikan unek-unek yang mungkin disampaikan kepada pemerintah, mungkin terkait fasilitasnya selama di karantina, untuk relawan maupun peserta karantina? Jadi sebenarnya kalau harapan sih, kalau saya sih berharap masyarakat semakin sadar gitu, untuk menjaga diri, menjaga keluarganya. Karena ini COVID toh, sebenarnya kalau menurutku ini COVID bukan penyakit yang parah, bukan sesuatu yang menakutkan buat orang-orang yang imunnya bagus. Makanya hotel dibuka, karena peserta-peserta yang di hotel itu peserta-peserta yang imunnya bagus. Tapi akan sangat berbahaya buat teman-teman atau buat orang-orang yang punya risiko, misalnya lansia, orang-orang yang punya penyakit bawaan. Mereka itu orang-orang yang harus kita jaga. Seperti itu. Jadi saya harapannya semua masyarakat sadar dan kita saling bahu-membahu bahwa ini penyakit bukan penyakit yang berbahaya, ini bukan virus yang berbahaya, tapi kita perlu waspada. Kenapa kita waspada? Karena ada orang-orang yang harus kita lindungi itu tadi. Cara waspada apa? Cuci tangan, pakai sabun, sering pakai masker kalau keluar rumah, apalagi jaga jarak. Terus kalau bisa tidak usah yang berkumpul-kumpul dulu. Karena sebenarnya biar berusaha keras pemerintah bagaimanapun caranya pemerintah berusaha keras sebanyak apapun dana yang dikeluarkan pemerintah untuk ini menangani COVID, tapi kalau masyarakatnya yang kurang
kurang Iya, sadar. saudara. Ya sama Ji, nol besar Ji. Karena begini nah, apa mami ini kurangnya pemerintah tadi Sulawesi Selatan, dia siapkan di hotel dan lain sebagainya. Iya. Kemarin pas PSBB banyak yang minta untuk melonggarkan PSBB, dikasih longgar ini juga. Ternyata apa? Masyarakat kurang sadar. Akhirnya melonjak ini angka penularan. Seperti itu. Jadi intinya toh, jaga diri kita dan jaga orang yang ada di sekitar Pak. Ya, terima kasih banyak ini atas waktu luang tak asik.